Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam. Apa kabar ibu-ibu? Sehat bu? Alhamdulillah. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Masya Allah. Ya. Baik ibu sekalian, kita mulai saja kajian hadis Arba'in yang ke-25. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimus shalihat wa allafa baina qulubina wa asbahna bi ni'mati ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, ibu-ibu sekalian. Sampai pada waktu pagi hari ini kita semua masih diberikan nikmat berislam, nikmat beriman, nikmat belajar, Masya Allah. Ya, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang istiqomah dalam menuntut ilmu dan semoga ilmu kita mendapatkan keberkahan ya dari Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf suaranya lagi serak-serak basah. Saya baru kembali dari umroh hari Kamis kemarin Bu. Jadi sebenarnya masih jet lag ya. Tapi ala kulihal karena saya suka dengan dakwah jadi ya udah ayo Bu Mbak Nur saya bilang pokoknya bismillah gitu. Kemarin sempat nggak ada Bu suaranya, alhamdulillah hari ini sudah mulai ada. Baik ibu sekalian, hadis ke-25 ini bicara tentang betapa luasnya karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita. Jadi ibu-ibu bisa lihat satu ya tujuan hidup kita ini adalah ingin mendapatkan rahmatnya Allah. Ya, rahmat itu bukan hanya definisi rahmat kasih sayang Allah gitu. Iya, semua orang tahu bahwa rahmat itu kasih sayang Allah. Tapi yang dimaksud di sini adalah bagaimana kita mendapatkan rahmat ketika kita itu beribadah dan beramal soleh. Nah, apa yang dimaksud rahmat di sini? Rahmat adalah suasana hati yang senang ketika mentaati Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimana kita menjadi hamba yang kalau taat ke Allah itu senang gitu. Enggak disuruh, enggak dipaksa. Pokoknya kita jalani maksimal gitu. Nah, itu berarti kita sedang diberi rahmat oleh Allah. Ketika kita senang qiyamul lail, ketika kita senang baca Quran, ketika kita senang berinfak, bersedekah dan lain sebagainya, kita senang melakukan itu berarti kita sedang diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang dimaksud ya ibu-ibu. Dari hadis ke-25. Saya akan baca hadis ini dari Abi Dzarrin. An Abi Dzarrin radhiyallahu anhu anna nasan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Abu Dzar radhiyallahu anhu berkata, beberapa sahabat berkata kepada Rasulullah, qalu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, zahaba ahlu dusur bil ujur. Orang-orang kaya itu mengumpulkan banyak pahala. Ya. Yusalluna kama nusolli. Mereka itu sholat sebagaimana kami sholat. Wa yasumuna kama nasum. Mereka puasa sebagaimana kami puasa. Wa yatasaddaquna bifuduli amwalihim. Ya, kemudian mereka bersedekah dengan kelebihan harta mereka. Ya, sementara kami ini tidak bisa bersedekah. Nah, ini ibu-ibu. Ya, jadi yang bicara ini Abi Dzarrin ini adalah
termasuk orang yang fakir gitu ya, dari kalangan muhajirin. Ya. Jadi Nasan di sini salah satu sahabat ya Nabi, ya, dia termasuk orang yang fakir dari kalangan muhajirin. Dia bilang ke Rasulullah, ya Rasulullah, orang kaya itu enak ya. Mereka sholat sebagaimana kami sholat. Mereka puasa sebagaimana kami puasa. Mereka bersedekah karena mereka punya harta gitu. Sementara kami mau bersedekah nggak punya harta. Harta kami sedikit gitu. Nah kemudian beliau bersabda, Rasul bersabda, awalaisa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqun. Bukankah Allah telah menjadikan sesuatu yang bisa kalian sedekahkan? Kata Nabi gini, sedekah itu nggak mesti pakai harta. Jadi banyak pintunya gitu, banyak jalannya. Apa diantaranya? Innalakum bikulli tasbihatin sodaqoh. Setiap tasbih itu sedekah. Ya, jadi subhanallah, subhanallah, subhanallah. Itu kamu sudah bersedekah. Wa kullu takbiratin sodaqoh. Setiap takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu juga sedekah. Ya. Kemudian wa kullu tahmidatin sodaqoh. Setiap tahmid kita ucap alhamdulillah, 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 itu ya zikir kita itu. Itu juga sedekah kata Rasul. Wa kulli tahlilatin sodaqoh. Ya, kamu ucapkan tahlil la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu pun sedekah. Ya. Wa amrin bil ma'ruf sodaqoh. Amar ma'ruf itu juga termasuk sedekah. Jadi kalian jangan berkecil hati. Nah, itu jadi Nabi itu menghibur para sahabatnya yang fakir dari kalangan muhajirin ini. Wa nahyin anil munkar sodaqoh. Kamu melarang orang mengerjakan kemungkaran, itu juga sudah sedekah. Wa fi bud'i ahadukum sodaqotan. Ya, dan di sini disebut, mohon maaf ya, bersetubuh dengan istri kalian itu juga sudah termasuk sodaqoh. Jadi banyak jalannya, banyak pintunya. Jadi kalian nggak boleh iri, ya, nggak boleh iri dengan orang-orang kaya itu, kata Rasul. Dilanjutkan, qalu, mereka berkata, ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajrun. Ya, mereka bertanya, wahai Rasulullah, apakah jika di antara kami menyalurkan hasrat biologisnya kepada istrinya itu mendapatkan pahala? Para sahabat bertanya. Kemudian Nabi menjawab, qala aro'aitum law wadu'aha fi haram akana alaihi wijron. Beliau bersabda, bukankah jika disalurkan di tempat yang haram dia berdosa? Maka demikian pula sebaliknya, jika kamu salurkan pada tempat yang halal, maka kamu mendapatkan pahala. Dan itu semua sedekah. Masya Allah. Itu menandakan ibu-ibu sholihat bahwa Allah itu karunia-Nya sangat luas ya. Allah itu memberikan ruang-ruang atau pintu-pintu atau kesempatan-kesempatan kita untuk mencari pahala itu banyak. Namun kadang kita ya mungkin belum paham, mungkin belum tahu, atau kita tahu tapi kita belum sadar gitu. Jadi Islam itu bukan hanya rukun Islam aja, syahadat, sholat, puasa, zakat, haji, bukan itu aja. Ya, tapi Islam itu adalah nilai-nilai yang kita bawa dalam kehidupan kita. Nah, nilai itu adanya di amal sholih. Nah, ini kira-kira hadisnya berbicara seperti itu, ibu-ibu. Ya, jadi bagi kita orang yang mungkin secara harta hanya cukup atau mungkin kita juga masih termasuk orang yang fakir gitu. Kita nggak boleh berkecil hati, kita nggak boleh iri dengan orang-orang kaya gitu. Karena Nabi sudah memberikan jalan buat kita. Udah jangan khawatir, kamu nggak bisa bersedekah dengan harta, banyak kok. Subhanallah walhamdulillah
wala ilaha illallah, Allahu Akbar, itu pahalanya setara dengan kamu bersedekah dengan harta. Nah tapi Ibu sekalian, jangan karena mentang-mentang itu pahalanya sedekah, terus kita nggak mau bersedekah dengan harta. Udahlah zikir aja gitu kan, pahalanya sama gitu. Nah tentu berbeda. Kalau bagi orang yang berharta, sedekah dia yang paling utama itu adalah dengan hartanya. Nah kalau kita yang kurang, yang fakir, maka sedekah kita yang lebih utama dengan zikir tadi kepada Allah gitu ya. Jadi jangan menyalahgunakan gitu maksudnya. Ya udahlah pokoknya kita setiap hari sedekah, zikir aja gitu. Padahal kita punya harta gitu. Nah ya, jadi sedekah yang paling utama bagi orang yang memiliki harta adalah sedekah dengan hartanya. Bagi orang yang cukup saja atau mungkin dia kurang, maka bisa gunakan jalan-jalan lain. Di antaranya adalah dengan berzikir. Baik. Kandungannya apa Ibu bisa lihat? Yang pertama fastabiqul khairat. Ya, kenapa hadis ini diungkapkan oleh Nabi bahwa ya udah kalau kamu nggak bisa bersedekah dengan harta, dengan tasbih, tahmid, tahlil, takbir gitu. Karena Nabi ingin supaya umatnya ini fastabiqul khairat. Jangan terus karena nggak punya harta akhirnya lemah gitu. Akhirnya putus asa gitu. Maka Nabi memberikan busro, kabar gembira, yaitu dengan tadi tasbih, tahmid, tahlil, takbir gitu. Supaya kita fastabiqul khairat, berlomba-lomba ya dalam mendapatkan kebaikan. Ya, itu kandungan yang pertama gitu ya. Nah, kalau hadis tadi memang Nabi memberikan gambaran, oh begini kalau orang yang berharta sedekahnya, pahalanya. Begini kalau orang yang fakir sedekahnya, pahalanya gitu ya. Dijelaskan oleh Nabi seperti itu. Ya. Nah, Ibu bisa lihat di bagian bawah fenomena dalam hadis tadi gitu ya, menggugah jiwa para sahabat yang miskin untuk bisa memiliki kelebihan dan derajat yang sama dengan saudara-saudaranya yang memiliki harta tadi. Bukan berarti mereka itu iri gitu ya. Bukan mereka dengki gitu ketika mereka ngadu sama Nabi. Wahai Rasul, enak banget ya orang kaya ya. Mereka sholat, kita juga sholat. Mereka puasa, kita juga puasa gitu. Tapi mereka bisa sedekah, kita nggak bisa sedekah dengan harta. Gitu. Nah mereka bilang seperti itu kepada Nabi bukan karena mereka itu iri atau dengki, bukan. Ya, bukan iri dan dengki dengan harta yang dimiliki saudaranya, bukan. Tapi semata-mata mereka itu ingin bersaing dalam beramal soleh. Nah itu. Mereka lalu berkumpul dan datang kepada Rasulullah mengadukan kondisi yang dialaminya dengan air mata yang berlinang. Lantaran mereka tidak memiliki sesuatu yang bisa diinfakkan. Karena Nabi melihat para sahabat Ansor dan Muhajirin ini sedih banget gitu ya, kelihatannya nggak bisa sedekah dengan harta, maka Nabi menghibur mereka. Mentasliah mereka dengan apa tadi? Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah. Bahkan kalian bersetubuh dengan istri-istri kalian, itu pun pahalanya nggak kalah besar dengan kalian bersedekah pakai harta. Nah itu ibu-ibu. Itu kandungan yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau kita lihat dari hadis tadi, adanya sikap Rasulullah yang sangat bijaksana gitu. Ya, lembut gitu. Ya, jadi Nabi nggak bilang, kalau orang yang keras pasti dia akan bilang, ya itulah keistimewaan orang berharta gitu. Pasti Nabi akan bilang gitu. Ya, makanya kamu cari harta yang banyak gitu supaya seperti mereka. Enggak, tapi Nabi enggak mengatakan seperti itu. Tapi justru Nabi memberikan solusi. Solusinya apa? Ini jalannya. Banyak kok peluang-peluang yang lain. Masya Allah gitu ya. Jadi sehingga para sahabat itu tidak gelisah ibu-ibu. Beda ya dengan kita. Kita itu kalau misalnya ada amal soleh, ada peluang amal soleh, enggak gercep gitu. Apa gercep itu? Enggak cepat merespon.
Kalau para sahabat sangat cepat responnya. Bahkan mereka sedih, mereka gelisah kalau mereka tidak bisa mendapatkan kesempatan itu. Nah, maka di sini disebutkan dengan sikap bijaksana yang disampaikan oleh Nabi, maka itu bisa menenangkan kegelisahan para sahabat. Para sahabat itu nggak bisa sedekah, gelisah, nggak sholat malam, nangis, nggak baca Quran, sedih gitu. Karena hatinya lembut, karena hatinya sangat dekat dengan Allah, gitu ya. Beda dengan kita ya Bu. Kita kalau meninggalkan semua itu biasa-biasa aja. Na'udzubillah. Ya. Surat Al-Baqarah 286. Ya. Ada beberapa amalan yang menyamai pahala orang yang berinfak. Ya, bahkan bisa melebihinya. Namun semua itu tentunya sesuai dengan usaha masing-masing. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani ya seseorang itu di luar kesanggupannya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan berbagai hal yang dapat kalian sedekahkan. Ya, banyak sekali bentuknya itu, berinfak untuk keluarga. Ada juga yang tidak bentuknya itu tidak infak gitu ya, tetapi menolong orang lain, amar ma'ruf nahi mungkar, tersenyum di hadapan saudara kita gitu kan sedekah semuanya. Gitu. Nyebrangin ibu yang mau nyebrang gitu ya, dia lagi kesulitan kita bantu. Sedekah. Kita lagi ada di dalam bis, kita duduk, terus kita ngelihat ada ibu yang lansia, yang dia sepertinya lebih butuh duduk ya daripada kita. Kita harus berdiri, kita persilakan dia duduk, itu sedekah. Jadi banyak banget jalannya. Semua bentuk kebaikan itu pahalanya setara dengan pahala kita bersedekah. Ya, jadi rugi kalau kita ini bakhil. Bakhil itu pelit, nggak mau bersedekah. Jangankan dengan harta gitu, sekedar tersenyum aja gitu ya di depan saudara kita sulit. Gitu. Tabassumuka fi wajhi akhika sodako. Senyum kalian di hadapan saudara kalian itu adalah sedekah. Ini kandungan yang kedua. Ya begitu juga dengan kita. Jadi kalau misalnya ada kita ketemu dengan orang gitu ya, yang dia sedang bersedih. Karena mungkin dia merasa dosa-dosanya banyak banget. Kemudian dia mungkin sedih karena tadi malam gak sholat malam. Ya dia belum dapat baca Quran. Maka besarkanlah hatinya. Ya gak apa-apa kok Bu. Ibu bisa lakukan yang ini. Pahalanya sama. Apalagi kalau kita udah terbiasa ya Bu. Terbiasa sholat malam. Satu saat kita lelah. Ketiduran gitu. Lewat. Misalnya, insya Allah kalau kitanya termasuk orang yang rutin gak pernah meninggalkan, saat kita tidur pun Allah kasih pahala seperti kita sedang sholat malam. Masya Allah, itu luar biasa, itu rahmatnya Allah ini. Ya. Baik, kemudian yang ketiga, zikir kepada Allah adalah sebaik-baik sedekah untuk diri sendiri. Iya, karena setiap pagi itu seluruh anggota tubuh kita ini Ibu sekalian diminta sama Allah untuk sedekah. Jadi dari setiap jari kita ini diminta sedekahnya sama Allah. Ya, dari telinga kita, dari lisan kita, dari tangan, kaki kita semua diminta sedekah oleh Allah. Ya, maksudnya apa? Ya, gunakanlah semua anggota tubuh kita ini untuk kebaikan. Maka kita akan dapatkan pahala sedekahnya. Sesungguhnya mengingat Allah adalah lebih besar keutamaannya dari ibadah-ibadah yang lain. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Tiada suatu hari, satu malam, dan satu waktu kecuali Allah memberikan sedekah kepada hamba yang dia kehendaki.
Dan tiada pemberian Allah yang lebih berharga dari memberikan kemudahan kepada hambanya untuk berzikir. Itulah sedekahnya Allah kepada kita. Jadi saat kita dimudahkan untuk berzikir, saat kita dimudahkan untuk beribadah, ya saat kita dimudahkan untuk mencari ilmu, belajar, datang ke majelis ilmu, ya saat kita dimudahkan untuk berbuat baik, itu adalah bentuk sedekahnya Allah kepada kita. Jadi Allah bikin hati kita ini mudah. Ya, Allah bikin hati kita ini senang dalam beribadah dan beramal soleh. Ya, kemudian suatu ketika Rasulullah ditanya, wahai Nabi, wahai Rasul, hamba yang bagaimanakah yang paling baik di sisi Allah nanti pada hari kiamat? Beliau menjawab, orang yang paling banyak zikirnya. Masya Allah. Zikir ini mudah apa sulit, Bu? Mudah, ringan. Bisa diucapin kapan aja ya. Tapi kita suka kelupaan. Nah, istiqomahnya yang susah. Dengan zikir habis sholat malam itu ya, istighfar 100 kali aja, itu kadang kita sulit. Ya. Kadang situasi dan kondisi gak mendukung juga. Contoh ya, kemarin saat saya di Mekah itu, Mekah lagi rame banget karena ini peak session ya ibu-ibu. Jadi luar biasa, habis sholat itu bersolat aja, baru aja salam sudah suruh berdiri. Gitu. Tapi kan kita pengen tetap, kita kan kalau habis sholat pengennya zikir ya. Zikir yang biasa kita baca. Nah itu kadang situasi kondisi seperti itu tuh membuat kita akhirnya ya udah harus cari tempat lain untuk berzikir. Tempat lain juga penuh, akhirnya sudah sambil jalan, istighfar. Seperti itu Bu, untuk menjaga istiqomah. Iya, iya Bu, habis sholat pergi aja itu orang-orang. Nah tapi kita pengen, karena kenapa? Zikir setelah sholat fardu itu adalah waktu yang mustajab. Jadi kalau kita zikir, kita doanya itu habis selesai sholat fardu dan habis selesai baca Quran, itu waktu yang mustajab. Gitu. Nah kalau di sana kan gak bisa berlama-lama, diusir. Ya diusir. Makanya istiqomahnya itu susah gitu. Ya. Sayyidul istighfar. Ya. Ya. Karena itu ada dalil sahihnya ya, dalil dari Muslim. Kalau kita membaca Sayyidul istighfar dan pada hari itu kita wafat, dakhalal jannah, maka kita akan masuk surga. Selama kita enggak syirik sama Allah. Jadi dosa-dosa kita semua diampuni, mau yang dosa kecil apapun itu terampuni semuanya. Ya. Dosa besar yang lain juga terampuni kecuali syirik. Maka itu seutama-utamanya zikir. Sayyidul istighfar. Ada yang bilang enggak saja ya. Ya, banyak memang Bu gitu ya. Ya, cuma kalau kita mau lihat dari hadis-hadisnya, yang sahihnya Sayyidul istighfar. Ya, kalau yang lain-lain sanadnya enggak nyampe derajat sahih ya, hanya hasan gitu. Atau sahih li ghairihi. Tapi kalau yang derajat sahihnya yang Sayyidul istighfar. Makanya Sayyidul istighfar ini ya setiap habis sholat kalau saya baca. Gitu. Ya di samping di zikir pagi, zikir petang pun ada Sayyidul istighfar itu. Nah itu ya ibu-ibu. Berikutnya dakwah adalah sodako kepada masyarakat. Ya, ketika kita bisa menjadi perantara atau wasilah kebaikan orang lain, ibu-ibu sekalian, maka itu kita sudah bersedekah. Contoh kita ngajak tetangga kita untuk ngaji, terus dia ngaji. Kita ngajak tetangga kita untuk sholat berjamaah. Kita ngajak tetangga kita untuk belajar tahsin misalnya ya, memperbaiki bacaan Al-Quran. Atau kita ajak keluarga kita. Itu semua bagian dari dakwah. Itu semua pahalanya setara dengan pahala kita bersedekah. Masya Allah. Ya. Setiap kebaikan sedekah. Hadis riwayat Muslim. Ya. Kullu ma'rufin sedekah.
Setiap yang baik-baik itu adalah sedekah. Surat Al-Imran ayat 110. Kuntum khaira ummat ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ya. Al-Imran 110. Kuntum khaira ummatin. Kalian itu adalah sebaik-baik umat. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Karena kalian diciptakan, dilahirkan untuk menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah kepada yang munkar. Wa tu'minuna billah, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu ibu sekalian. Ya. Jadi banyak wasilahnya. Enggak perlu berkecil hati dengan orang-orang yang bisa berinfak dengan hartanya yang begitu banyak. Kadang kita juga memang iri gitu ya ngelihat. Ya Allah, itu orang hartanya enggak pernah habis gitu ya. Setiap ada event, ada acara di masjid, dia selalu nyumbang. Banyak. Kadang-kadang bilang gini, udah untuk konsumsi saya mengcover. Udah untuk ustadznya saya yang bayar. Udah untuk ininya saya yang ini. Ya Allah, iri gak sih Bu? Iri. Ya Allah, saya pengen gitu seperti fulan gitu. Ya, jadi kalau ada orang yang butuh bantuan, dia tolong. Itu iri gitu. Tapi irinya jangan sampai di hati. Hanya untuk fastabikul khairat. Ya, supaya kitanya juga semangat. Oh ya, gak apa-apa, dia di situ. Saya yang lain. Saya bantu pikiran, saya bantu tenaga. Itu juga bagian dari sedekah, insya Allah. Ya. Selanjutnya ibu bisa lihat, hadis ini berbicara tentang betapa luasnya karunia Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Karena Allah setiap hari memberikan pahala kepada kita. Mulai dari kita bangun tidur sampai kita kembali tidur. Allah kasih pahala kepada kita siang, pagi, siang, sore, malam. Masya Allah. Dan sebaliknya. Ya, Allah catat kita satu dosa ketika kita melakukan maksiat. Gitu. Pahalanya banyak, maka pahala ini jangan dihabisin dengan dosa-dosa maksiat kita. Gitu. Jika dalam kehidupan ini kita senantiasa ikhlas, Allah akan berikan pahala kepada kita di setiap waktu. Ya. Karena kita senantiasa memberi nafkah kepada keluarga kita. Nah, termasuk juga para suami atau para istri yang bekerja, kemudian dia sampai menjadi tulang punggung gitu ya buat keluarganya, itu artinya dia sedang bersedekah untuk keluarganya. Dan sebaik-baik sedekah adalah sedekah kepada keluarga. Itu sebaik-baik sedekah, Bu. Ya, jadi misalnya gini ya, ada suami istri yang suaminya mungkin punya penghasilan pas-pasan, bahkan mungkin kurang. Tapi ternyata istri punya penghasilan yang lebih besar. Akhirnya suami dibantu sama istrinya untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Itu tandanya istri sedang bersedekah kepada suaminya. Ya, karena apa? Karena kewajiban mencari nafkah itu adalah kewajiban suami. Gitu. Jadi kalau istri ngebantu suami gitu ya untuk mencukupi kebutuhan keluarga, istri bukan sedang bersedekah kepada keluarga, bukan, tapi dia sedang bersedekah kepada suaminya. Itu pahalanya paling besar. Tapi ya itu tadi, kita harus menjaga keikhlasan. Ini yang paling sulit. Ikhlas itu enggak boleh disebut. Ya, seperti surat Al-Ikhlas. Di dalamnya enggak ada kata-kata ikhlas. Ikhlas enggak boleh disebut. Ikhlas enggak boleh menyakiti. Ikhlas enggak boleh mengungkit-ungkit. Nah, ini yang sulit, Bu. Ya, sulit. Gitu. Kenapa sulit? Iya, karena kita manusia. Salah satu tempat kita salah, dosa, hilaf gitu. Manusia. Kalau ingat astagfirullahaladzim gitu ya. Nah, kadang-kadang di luar sana kalau kita lihat kehidupan orang-orang yang bermewah-mewah itu ya Bu, misalnya istrinya punya penghasilan yang lebih besar, itu kadang-kadang istri semena-mena kepada suaminya, itu pun jadi maksiat. Jadi dia sudah bersedekah kepada suaminya harusnya dapat pahala yang besar, nah di satu sisi dia itu meremehkan suaminya.
Ya, merendahkan suami yang nggak boleh. Karena tetap aja pimpinannya, kowamnya itu ada pada suami. Keridoannya ada sama suami. Surganya ada suami. Nah, kalau dia misalnya mengungkit-ungkit atau mungkin meremehkan suaminya, terus suaminya nggak ridho gitu ya, nggak ridho gitu. Apalagi kalau suaminya sampai baper, nangis gitu ya. Nah itu bisa menghapus pahala kita, sayang gitu. Ya, jangan seperti itulah. Ya. Itu mah di sana ya Bu, insya Allah kita mah orang yang paham mah enggak lah. Ya. Bahkan ketika kita berhubungan, mohon maaf, bahkan ketika kita berhubungan badan dengan istri kita agar terhindar dari perbuatan haram, ya, itu pun mendapatkan pahala. Selama semua itu kita lakukan dengan penuh keikhlasan. Jadi kita ketika para istri, ketika melayani suami kita gitu dengan ikhlas itu jadi pahala. Tapi kalau kita terpaksa pakai kesel, ini kalau bukan karena kewajiban, suka saya kalau ketemu ibu-ibu muda tuh bilangnya gitu. Jangan begitu. Nih ustazah hanya kalau bukan karena kewajiban, gitu, saya tuh males banget, capek dan lain sebagainya. Tutup, nggak boleh bicara kayak gitu. Ya, mau masuk surga nggak? Gitu. Surga kita ada pada suami kita. Memang setan itu luar biasa Bu. Bikin kita ini nggak ikhlas, bikin kita ini apa namanya ya dibuat kita males kan. Males itu datang dari setan. Ketika misalnya suami ingin minta dilayani, tapi memang harus kita usir itu setan itu dengan istighfar. Atau Robbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika Robbi ayahdurun. Surat Al-Mu'minun 78-79 kalau nggak salah. Nah itu. Ya, bisikan-bisikan setan namanya juga waswisu syaitan. Alladzi yuwaswisu fi sudurinas. Alladzi yuwaswisu fi sudurinas. Dia itu selalu membisikkan keburukan ke dalam hati manusia. Ya, semua perbuatan tergantung niat gitu. Termasuk karunia Allah yang diberikan kepada setiap muslim. Semua kebiasaan yang dilakukan akan mempunyai nilai ibadah jika disertai dengan niat yang baik. Ya, jadi dengan niat yang baik seluruh ya kebaikan itu insya Allah akan bisa menjadi sarana kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kuncinya ada pada niat. Makanya dalam kitab hadis ini bab pertama itu adalah niat. Ya, hafal ya Bu? Hadisnya innamal a'malu binniyah. Sesungguhnya amal kita ini tergantung pada niatnya. Kalau niat kita baik, maka hasilnya baik. Kalau niat kita buruk, hasilnya pun akan buruk. Nah, amal yang baik, ibu-ibu sekalian, harus dimulai dengan niat yang baik dan cara yang baik. Kalau amalnya baik, pengen bangun masjid misalnya gitu. Tapi niatnya enggak baik, bukan karena Allah, bukan karena ingin memakmurkan masjid, bukan. Tapi karena pengen pamer misalnya. Terus caranya juga enggak baik, pakai uangnya bukan uang yang halal misalnya. Walaupun ini kebaikan, enggak dapat apa-apa kita. Jadi enggak akan dapat apa-apa. Sesuatu yang baik, niatnya baik, caranya juga harus baik. Insya Allah akan jadi amal yang baik. Jika seorang muslim makan atau minum dengan makanan dan minuman yang halal, disertai niat untuk menjaga tubuhnya agar sehat. Kalau sehat bisa ibadah ya seperti itu. Maka makan dan minum tersebut dinilai sebagai ibadah dan diberikan pahala. Masya Allah. Jadi jangan sampai salah nih niat. Itu. Banyak mudah Bu. Karena karunia Allah itu luas. Salah satu karunia Allah itu adalah memberikan pahala-pahala kepada hambanya.
Ya, terlebih jika dalam pelaksanaannya sambil mengingat Allah, baca bismillah, akhirnya juga kita baca basmalah, hamdalah. Ya, itu udah banyak banget pahalanya. Jika ia menggauli istrinya dengan niat agar terhindar dari yang diharamkan dan memberikan hak istri atau ingin memperoleh keturunan yang solih, yang senantiasa menyembah Allah, maka hubungan tersebut dicatat sebagai ibadah dan dan mendapatkan pahala. Nah itu. Ya, jadi makanya kenapa suami istri kalau berhubungan itu ada doanya. Jadi bukan hanya sekedar melampiaskan nafsu saja gitu. Ya, bukan hanya menyalurkan nafsu biologis saja gitu, tapi lebih kepada menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disebut sebagai ibadur rahman, hambanya ar-Rahman. Dan orang-orang yang apabila diberi peringatan dengan ayat-ayat Rabb mereka, mereka tidaklah menghadapinya sebagai orang-orang yang tuli dan buta. Jadi ketika ada ayat-ayat Allah, dia melihat, dia baca, dia fahami, dia dengar, dan dia amalkan. Nah itu ya ibu-ibu. Nah, oke. Yang terakhir dari kandungan hadis ini, pintu kebaikan itu terbuka lebar. Apa saja di antara pintu-pintu kebaikan itu? Yang pertama tadi adalah zikir. Ya, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, di antaranya adalah tasbih, tahmid, takbir, tahlil, amar ma'ruf, membuang sesuatu yang membahayakan di jalan ya, kalau ada duri nih sekiranya atau batu gitu ya, nanti kalau ada orang lewat membahayakan kita ambil. Nah, itu semua bagian dari jalan-jalan kebaikan ya, atau pintu-pintu kebaikan. Kemudian yang berikutnya adalah amar ma'ruf nahi mungkar tadi ya. Nabi mungkar. Amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau ada kemungkaran jangan didiamkan. Man ra'a minkum munkaran falyughayyir, kata Nabi. Kalau kamu melihat satu kemungkaran maka harus dirubah. Dengan apa caranya? Wabiyadih, dengan tangan. Fa illam yastati, kalau kamu nggak bisa dengan lisan. Ya, wabilisanihi. Fa illam tastati, nggak bisa juga. Nggak enak kalau ngasih nasihat buat dia gitu. Minimal dengan hati. Wahwa at'aful iman. Tapi kata Nabi, itulah selemah-lemah iman kita. Ya. Jadi kalau ada kemungkaran Bu, kita nggak bisa mengatasinya, minimal kita istighfar. Astagfirullahaladzim. Kita ngelihat kemungkaran. Ada KDRT, ada perselingkuhan. Misalnya ada orang yang mencuri dan lain sebagainya. Nah itu. Ya. Kemudian yang ketiga, pintu kebaikan yang ketiga adalah sedekah bagi orang yang mampu tetap lebih mulia dengan hartanya daripada dengan zikir. Ya, sedekah bagi orang yang mampu atau yang berharta gitu ya, tetap lebih mulia atau lebih utama dengan hartanya, bukan dengan zikir. Karena sedekah dengan harta itu bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Sementara zikir itu hanya untuk diri sendiri. Ya. Namun jika orang kaya menggabungkan pahala sedekahnya dengan zikir, itu tentulah mendapat pahala yang sangat besar. Udah dia mampu, berharta, ya kaya, dermawan, zikirnya kenceng, Masya Allah. Ya itu nikmat dunia itu Bu. Ya Rasulullah, teman-teman kami yang kaya mendengar nasihatmu, lalu mereka melakukan seperti yang kami lakukan. Rasulullah menjawab, itu adalah karunia Allah yang diberikan kepada siapa yang dikehendakinya. Ya, jadi kalau kita bisa menunjuki kebaikan, jalan kebaikan kepada orang lain, dan itu menjadi hidayah buat orang lain, ibu-ibu, maka kita dapat pahala jariah. Pahalanya terus menerus. Ya.
Kemudian yang berikutnya, sedekah pintu kebaikan berikutnya adalah berbuat baik kepada istri. Kalau suami berbuat baik kepada istri, istri berbuat baik kepada suami. Memberikan semua haknya dan berusaha untuk masing-masing itu membuat pasangannya senang dan bahagia. Gimana seorang istri harus berusaha ya membuat pasangannya itu senang, bahagia. Jadi sekiranya ada hal-hal yang pasangan kita nggak suka, jangan kita lakukan, gitu aja caranya. Ya, begitu juga suami yang sekira-kira istri ini nggak suka, maka suami nggak boleh lakukan. Jadi sama-sama menjaga aja, gitu. Nah itu juga termasuk salah satu pintu kebaikan, ya pintu kebaikan. Ya, yang berikutnya adalah menyedekahkan sesuatu yang ia sendiri masih memerlukannya. Ini tambahannya. Menyedekahkan sesuatu yang ia sendiri masih memerlukannya atau diperlukan oleh keluarganya. Hukumnya makruh. Ya, jadi kalau diri kita atau keluarga kita masih membutuhkan ibu-ibu, ya, maka sebaik-baik sedekah kita kepada keluarga kita. Jangan begini, keluarga kita ini sebenarnya masih butuh gitu. Tapi ibu sudah bersedekah kemana-mana gitu. Karena niatnya nggak baik. Pengen dunia, niatnya karena dunia, niatnya karena pamer dan lain sebagainya gitu. Nah, itu makruh. Bahkan bisa juga haram. Jika kebutuhan tersebut hingga tingkat membahayakan jika tidak dipenuhi. Sampai ada anaknya tuh yang sudah sangat kelaparan yang dia nggak bisa makan. Gitu ya. Karena orang tuanya kekurangan misalnya gitu. Nah sementara suaminya sedekah kemana-mana gitu. Sementara anaknya di rumah ada yang kelaparan. Itu bisa haram bu, hukumnya bisa berubah. Ya, itu menunjukkan bahwa sedekah pada diri sendiri dan keluarga sendiri lebih utama, lebih wajib didulukan daripada orang lain. Kalau kita sudah tercukupi semuanya dan dipastikan kita tidak ada yang kelaparan, baru bolehlah bersedekah kepada orang lain. Ada nggak bu yang kayak gitu? Ada bu. Ya, dia sibuk sedekah kemana-mana gitu. Ya, tapi sementara anaknya kemana-mana minta makan sama orang. Itu ada. Dulu saya punya tuh tetangga kayak gitu. Ya Allah, kata saya. Boleh, ya. Boleh bu. Kepada non muslim juga boleh. Apalagi kalau dia keluarga. Ya, karena sedekah ini bagian dari muamalah ya. Sosial. Bukan ibadah. Nah ya kalau zakat ada aturannya pada 8 asnaf yang sudah dijelaskan oleh Allah dalam surat At-Taubah ayat 90. Ya. Ya kecuali mu'alaf, kan mu'alaf ya, kalau mu'alaf kan termasuk ya 8 asnaf itu. Tapi kalau masih noni nggak berhak menerima zakat. Tapi kalau kita mau kasih sedekahnya boleh. Ya. Nah itu. Kemudian ibu sekalian, yang terakhir anjuran untuk menjelaskan suatu dalil bagi orang yang belajar. Termasuk menjelaskan hal-hal yang samar dalam dalil yang ada agar mempunyai pengaruh yang mendalam dalam jiwa orang yang belajar. Supaya dapat segera diamalkan. Jadi kita belajar ini ada yang namanya etika. Ya, atau adab taklim ya. Adab bagi seorang pengajar, adab bagi seorang pelajar ya, atau orang yang mencari ilmu. Salah satunya adalah ketika ada murid yang bertanya, seorang guru wajib menjawab pertanyaan itu, enggak boleh dia mengacuhkan atau enggak memperhatikan. Ini kan sudah dijelaskan
pada surat Abasa ya. Ketika Nabi bersikap acuh kepada seorang yang buta, siapa namanya, Umi Maktum ya kalau nggak salah. Dia datang kepada Rasulullah pengen belajar, pengen dijelasin tentang Islam, gimana Islam, karena dia sudah Islam gitu. Tapi Nabi bersikap acuh, nggak diperhatikan, Nabi malah pergi gitu. Karena pengen dakwah kepada pemuka-pemuka kaum Quraisy yang pada saat itu mereka belum Islam. Sementara ini yang datang Umi Maktum ini dia sudah berislam. Dia mungkin mau minta diajarin gimana caranya sholat, gimana caranya ibadah dan lain sebagainya. Tapi Nabi acuh. Nah itu nggak boleh. Itu nggak termasuk adab. Maka turunlah abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Terus ya. Jadi Masya Allah ya. Gitu cara Allah menjaga Nabi ya. Ketika Nabi khilaf tuh langsung turun wahyu gitu. Ya. Nah itu. Kemudian kalau ada orang yang bertanya, murid kita bertanya, atau kita yang bertanya kepada murid kita, maka jawablah dengan jujur. Ya, ataupun di mana saja gitu. Kalau ada orang yang bertanya kepada kita, kalau kita bisa kita jawab. Kalau kita nggak bisa atau kita nggak tahu, nggak usah dipaksain jawab. Nanti ya PR buat saya. Nanti ya saya cari dulu gitu. Ya. Termasuk juga kalau di luar sana ya Bu, ada misalnya Gojek tuh nanya alamat tetangga kita gitu. Di mana ya Blok K18? Kita ini nggak paham, nggak tahu pastinya. Itu cuman kira-kira misalnya. Di mana ya Pak? Saya ini 16. Saya 16 Pak, K16, K17, K18 misalnya. Mungkin 2 baris lagi Pak di sini. Ya. Tapi bilang mungkin, coba Bapak cari aja dulu gitu. Saya nggak tahu pasti. Jadi harus jujur. Jangan oh saya tahu, Bapak ke sana, nanti belok kanan. Terus gitu. Ya Allah, padahal salah. Nah itu bukan etika juga ya, bukan adab. Jadi nggak dapat pahala sedekah kayak gitu. Usahain orang, ya, ya menjerumuskan gitu ya. Ya. Orang yang ingin bertanya diperbolehkan bertanya jika menurutnya orang yang ditanya akan suka dengan pertanyaan. Nah kalau kita bertanya pun ada etikanya. Bertanya itu tidak boleh menjatuhkan orang lain. Bertanya itu nggak boleh menguji orang lain. Gitu. Karena sesuatu yang ditanyakan itu tentulah sesuatu yang belum diketahui. Kalau kita sudah tahu tapi kita ingin lebih yakin lagi, kan itu beda ya, bukan bertanya, Ustadz saya itu pernah mendengar seperti ini misalnya, itu betul nggak? Gitu pertanyaannya gitu. Ya beda. Jadi orang bertanya itu karena dia tidak tahu. Kalau kita sudah tahu, kita cuma pengen mastiin aja supaya kita tuh yakin gitu. Itu nggak pakai kalimat pertanyaan, tapi pakai bahasa yang lain. Ustadz saya pernah tahu ya kalau ini tuh gini-gini, benar nggak sih Ustadz gitu? Karena kita pengen diyakinkan gitu. Nah itu begitu juga dengan Abu Dzar Al-Ghifari. Ketika bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasul, amal apa sih yang bisa nyampein saya ke surga? Gitu. Ya, bukan berarti Abu Dzar nggak tahu, Abu Dzar tahu gitu. Tapi minta diyakinkan oleh Nabi. Ya, wahai Rasul, amal apa saja menurutmu yang bisa menyampaikan saya ke surga Allah gitu. Nah itu model-model seperti itu ya ibu-ibu. Jadi intinya adalah pintu kebaikan itu banyak, tempat kita cari pahala itu banyak, di rumah kita juga banyak. Ada suami, kalau ada orang tua, ada anak-anak gitu ya. Seluruh aktivitas kita, masak, ngurusin rumah segala macam, zikir kita, itu semuanya peluang pahala, pintu pahala. Yang paling sulit bagi kita adalah untuk istiqomah dan ikhlas. Nah itu dia yang paling sulit. Karena kalau kita sudah capek, ya kan, kita sudah capek, akhirnya tadi yang di awal kita baik-baik saja, di ujungnya kita nggak baik-baik saja, ngomel gitu kan, terus ngucapin kata-kata yang nggak enak. Misalnya kita masak Bu, udah banyak tuh masakan di meja makan.
belum ada yang nyentuh satu orang pun. Terus kita bilang gini, ini gimana sih, mama udah masak ya gitu, tapi nggak ada yang makan gitu, udah capek-capek masak. Nah, hilang pahala kita, Bu. Susah ya, susah memang untuk ikhlas itu. Ya makanya memang kenapa harus menghiasi hati ini dengan zikir ya kepada Allah. Itu kekuatan kita sebenarnya. Luar biasa. Ya, pusat masdar. Ya, pusatnya itu adalah di hati kita. Pusat ikhlas, pusatnya kebaikan, itu semua adanya di hati kita. Pusat prasangka itu juga mulainya ada di hati kita. Ya, jadi menjaga itu. Caranya gimana? Kalau kata Imam Ghazali, kalau hati kamu itu dipenuhi dengan zikir kepada Allah, maka kamu nggak sempat untuk tidak ikhlas. Masya Allah, dalam, Bu. Jadi kalau hati kamu sibukkan dengan zikir, mengingat Allah, maka hatimu tidak akan pernah sempat, ya, tidak ikhlas. Gitu. Ya, jadi nggak sempat ngeluh, ya, nggak sempat seuzon, ya semuanya senang aja, gitu. Jadi segala sesuatu berasal dari hati kita. Maka tugas kita adalah tazkiyatun nafs, membersihkan hati ini caranya dengan mengingat Allah, dengan zikir kepada Allah. Kadang orang sakit itu ya Bu, bukan disebabkan karena penyakit, tapi sebabnya karena hatinya yang sakit. Hatinya belum ikhlas, hatinya belum mau memaafkan orang lain, ya nggak sehat-sehat, lemes aja kelihatannya, kepikiran terus gitu. Ya, maka sibukkan hati kita dengan mengingat Allah. Maka hati ini tidak akan pernah sibuk nanti untuk tidak ikhlas. Tidak akan pernah sibuk dengan mengeluh, ngomongin orang, prasangka buruk gitu, karena dia udah penuh ya dengan zikir-zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini saja ibu-ibu yang bisa saya sampaikan. Semoga menjadi nasihat buat saya. Ayo kita tambah semangat lagi. Ramadan sudah tinggal menghitung hari. Masya Allah nggak terasa ya Bu. Ya 2 bulanan lagi. Ya 3 bulan ya. 3 bulan. Boleh silakan Bu. Iyalah. Ya. Mm-mm. Pahalanya sama dengan berhaji. Ya. Sebenarnya kita ini ibadah bukan cuma cari pahala, bukan. Ya, kita ibadah itu banyak Bu yang pengen kita dapatin. Pertama adalah keberkahan. Ya, kemudian yang kedua, nah keberkahannya itu dari apa? Ya, dari kita, dari harta yang kita keluarkan, dari fisiknya kita gitu ya. Karena tentu ibadah haji dan ibadah umroh itu kan berbeda ya. Ibadah haji itu ibadah fisiknya lebih besar dibanding ibadah umroh gitu. Jadi yang perlu kita luruskan, ibadah itu tidak hanya sekedar mencari pahala, tapi lebih kepada ingin mencari berkahnya Allah, ingin cari rahmatnya Allah, ingin cari keridoannya Allah, dan ingin mencari kenikmatan dalam beribadah. Itu yang betul. Kalau ibadah hanya sekedar mencari pahala, ibu-ibu, kita sholat syuruk 2 rakaat,
itu pahalanya sama dengan kita berumroh. Jadi kita nggak perlu berumroh. Kalau kita hanya sekadar cari pahala. Iya, ya berhaji dan berumroh. Ya haji dan umroh itu. Ya, tapi beda. Tatkala kita melakukan ibadah itu, gitu, kita bisa datang gitu ya ke Baitullah, kita bisa merasakan kenikmatan ibadah itu, kita bisa merasakan pengorbanan yang lebih besar gitu dibanding hanya sekedar ya udah kita sholat syuruk aja, kan udah sama tuh pahalanya gitu. Ya, jadi mindset yang perlu diluruskan, ibadah bukan hanya sekedar mencari pahala. Karena kita masuk surga pun tidak pakai pahala. Pakai apa, Bu? Pakai rahmat Allah. Itu di situ kuncinya. Carinya gimana? Sulit. Harus banyak pengorbanan-pengorbanan kita. Gitu. Ya, karena pengorbanan itu semua Allah ganti nanti dengan surga. Innallaha ashtara innal mu'minina anfusahum wa amwalakum bi anna lahumul jannah. Allah akan ganti semua pengorbanan fisiknya, jiwanya, hartanya itu dengan surga. Ya, dan juga kita nggak boleh mencari yang lebih ringan, lebih mudah. Kenapa? Karena semakin banyak kesulitannya, ya itu semakin bobot pahalanya beda, gitu. Ada ya orang dapat pahala tapi ada yang 9, ada yang 8, kira-kira begitu. Ada dapat pahala tapi cuma 7 gitu. Nah tentunya kita ingin dapat yang maksimal gitu. Nah itu ya. Belum pernah nemu dalilnya. Iya, nanti dicek aja itu hadisnya hadis apa gitu. Kan takutnya hadis doif. Maimun. Hmm. Ya iya, hilang semuanya. Karena kuncinya di sini tadi. Heeh. Penyakit hati. Iya. Karena semua itu bisa hilang dengan sesuatu yang ada di hati kita ini. Gak ikhlas misalnya. Gitu, udah hilang. Nyebut-nyebut, nyebut-nyebut nih kebaikan yang udah kita lakukan gitu. Bisa hilang. Ya, jadi memang Allah itu minta benar-benar kita ini ya harus menjadi orang yang lemah di hadapannya dan juga harus bersih. Ya hati yang bersih. Maka qad aflaha man tazakka. Sungguh sangat beruntung orang-orang yang setiap hari sibuk membersihkan hatinya, membersihkan jiwanya. Karena dia tidak akan sibuk dengan hal-hal yang terkait dengan urusan dunia. Nah itu. Ya. Itu ya Bu, jadi ini kita yang harus diluruskan. Kalau cari pahala doang mah enak ya. Banyak kok yang setara-setara gitu. Ya. Baik, ada lagi? Cukup? Kalau haji wajib, berarti semua harus kena satu-satu ya. Kalau umroh itu wajibnya yang pertama. Kalau dia mampu yang kedua, yang ketiga itu sudah sunnah. Nah karena kalau sunnah ini dia bebas. Dia bisa pilih untuk mengumrohkan orang lain. Ya mengumrohkan orang lain. Atau kalau untuk yang meninggal membadalkan. Ya membadalkan orang lain. Itu lebih utama gitu. Ya, apalagi kalau misalnya itu keluarga ya. Keluarga misalnya gini, ibu bapaknya belum berumroh. Terus kita udah berumroh sekian kali misalnya. Ya udah yang untuk sekian kalinya kita berangkatkan orang tua kita. Itu lebih utama. Tuh, jadi lihat kondisi ya. Apa? Sunnah, sunnah, sunnah. Ya, itu kalau badal kan untuk orang yang sudah meninggal. Itu kalau yang masih hidup nggak boleh dibadalkan.
Jadi mumpung misalnya orang tua kita masih hidup, maka kalau kita sudah umroh lebih dari 1 kali, kita umrohkan orang tua kita. Pahalanya sama. Nah, pahalanya sama. Sama dengan kita berumroh. Tanpa sedikit pun dikurangi. Iya. Pahala umroh, orang tua, dan pahala kita mengumrohkan. Dahsyat itu. Ya. Makanya kan ada banyak lah orang-orang yang sudah berkali-kali umroh gitu. Akhirnya dia mengumrohkan para hafiz Quran. Ya, dia mengumrohkan marbot masjid gitu. Kemudian dia mengumrohkan petugas-petugas masjid, para guru-guru gitu. Ya orang-orang yang sudah berlebihan gitu. Mungkin dia umroh udah 5 kali gitu ya. Udah 7 kali umrohnya gitu. Ya sudah yang ke-8 umrohkan orang lain. Itu sama pahalanya. Tapi jangan terus disalahgunakan ya. Karena males lah, udahlah males saya berumroh. Udah ngumrohin orang aja lah. Kan pahalanya sama gitu. Mungkin itu ujian buat orang yang berharta, Bu. Mungkin itu ujian untuk orang yang berharta. Karena dia hartanya banyak, akhirnya masalah harta dia nggak masalah. Cuman dia mikirinnya, aduh nanti ke sana ya capek, pesawat 10 jam, nanti begini, nanti begitu. Itu ujian lagi bagi orang yang berharta. Kita yang nggak punya harta kepengen berumroh. Tapi orang yang punya harta pengen ke sana itu ya yang dipikirin urusan dunia. Makanya Allah itu berangkatin orang berhaji, ngeberangkatin orang umroh itu bukan orang yang berharta. Tapi orang yang sudah Allah siapkan untuk mampu melakukan ibadah itu. Gitu. Ya jadi kemarin nih ibu saya satu hotel dengan orang-orang Madura. Orang-orang Madura itu ya saya iri banget. Mereka umroh 30 hari. Dahsyat. Enak banget. Ya Allah mereka itu ini Bu 30 hari 36 juta. Iya Bu murah. Kata saya ya Allah. Itu yang umroh kan kita kan gitu ya kenalan gitu ya kalau pas lagi makan gitu kita ngobrol. Jadi semua itu iya. Nah dia kemarin jadi lah ya Ramadan iya Bu. Oh man. Kalau ini kan bukan Ramadan nih ya kemarin. 30 hari 36 juta. Masya Allah enak banget. Murah. Bintang 3? Iya bintang 3. Bintang 3. Ya iya naik shuttle bus hotelnya. Mau ke Haram itu naik shuttle bus. Tapi kalau di Madinahnya ya dekat. Kalau yang di Mekahnya tuh naik shuttle bus ya bintang 3. Nah ya kira-kira kayak gitulah. Nah pas saya saya baru 2 hari di Mekah, mereka mau ke Madinah. Karena mereka udah 17 hari rupanya di hotel itu. Saya baru datang 2 hari ya kan. Terus ya Masya Allah senang pagi malam dingin banget, siang panas. Masa peralihan. Lagi masa peralihan. Iya. Bulan akhir ya Bu. Nah terus isinya itu adalah para pengusaha. Kasih bilang Bapak nggak cuti, Bapak nggak kerja, ya ternyata para pengusaha. Rata-rata saudagar, rata-rata pada tajir Bu. Masya Allah, jadi ada yang bawa satu keluarga gitu, senang banget ada anak-anak gitu. Saya nggak, kemarin saya sama suami. Saya berdua, yang dulu sama anak-anak udah pernah. Alhamdulillah, ini kemarin nama suami. Sebenarnya ini umroh itu, suami itu dapat umroh gratis dari sekolah. Gitu. Sudah kali yang ketiga nggak diambil. Karena kita sudah umroh kan gitu. Kasih kesempatan untuk guru-guru yang lain. Nah pas yang tahun ini, dari kepala pimpinannya bilang gini, Pak ini kalau nggak diambil angus jatahnya. Ya sayang gitu kan. Terus nggak bisa dialihkan. Ya karena memang ini guru-guru gitu. Ya, akhirnya ya sudah.
kata suami saya, tapi syaratnya istri saya ikut ya gitu. Terus ya alhamdulillah boleh ikut ya. Ya walaupun bintang-bintang 3 nggak apa-apa Bu. Ya karena di sana saya nggak butuh hotel. Iya, iya benar itu ya. Berdua sama suami. Ya, terus yang penting ya di sana yang paling banyak itu waktu juga di masjid itu karena kan kita naik shuttle ya. Jadi pulang ke hotel itu cuman makan aja. Kadang-kadang waktu makan saya lewatin. Saya bawa aja, saya beli roti atau beli apa gitu. Karena males pulang pergi. Iya, jadi biasanya tuh saya dari Isya pulang, habis Isya pulang karena makan malam ya. Terus nanti jam 2 kan sana ya, Qiyamul Lail, langsung subuh, langsung sampai duha. Habis duha pulang karena biasanya dari travel habis duha itu ada agenda, city tour lah apa-apa gitu. Jadi lebih banyak juga di masjid ya, lebih banyak di masjid. Walaupun bintang 3 hotelnya hotel baru Bu. Jadi kita pemakai pertama, jadi masih bersih, masih enak gitu. Alhamdulillah gitu. Ya, cuman ya itu aja shuttle busnya aja ya. Yang kalau mau masuk situ ngantri. Tapi nggak apa-apa, nikmati aja, seneng. Nah, itu yang paling penting. Kalau Madinah enak. Kalau Madinah mah deket-deket semuanya. Semoga ibu-ibu segera berangkat lagi berhaji atau berumroh. Ya kita semua insya Allah. Baik kita tutup ya ibu-ibu sekalian. Sudah jam setengah 12. Ya, kita berdoa bersama semoga kita diberikan kesehatan, ilmu yang berkah, keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, anak cucu keturunan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita awali dengan istighfar, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan halalan wa thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la daynan illa qadaita wa la hajatan min hawaiji dunya wal akhirah illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Benar tentu milik Allah, semoga menjadi hidayah buat kita bersama. Salah kurang hilaf datang dari saya, tolong dimaafkan. Mohon maaf lahir batin ibu-ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.